nama Indah Jennifer Usmani NIM P07172324. Soal yang pertama, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis PCR, prinsip PCR, komponen-komponen yang dibutuhkan PCR, dan tahapan prosedur kerjanya. Yang pertama, kita akan masuk pada definisi PCR. Polymerase chain reaction atau PCR merupakan suatu metode enzimatis untuk melipat gandakan sekuen nukleotida secara eksponensial dengan cara in vitro. Polymerase chain reaction atau PCR pertama kali dikembangkan pada tahun 1980 oleh Dr. Kary Mullis. PCR mempunyai kemampuan mengenali sekuens DNA secara spesifik, kemudian mensintesis secara cepat dan akurat menjadi beberapa kopi DNA. PCR mampu mengamplifikasi DNA sekuens dalam jumlah sedikit menjadi jumlah kopi yang banyak. Teman-teman, di sini kita masuk pada komponen-komponen PCR, di mana terdapat 6 komponen, yaitu DNA template atau cetakan, DNA untai ganda sebagai pembawa urutan, basa fragmen yang nantinya akan digandakan. Kualitas dan kemurniannya harus baik. Adanya kontaminasi DNA akan mengurangi efisiensi. Yang kedua, ada DNA polimerase. Adalah enzim yang mengkatalisis polimerisasi nukleotida menjadi sebuah untaian DNA. Enzim yang sering digunakan selama proses PCR adalah tag DNA polimerase. Suhu optimal aktivitas untuk tag polimerase adalah 75 derajat Celcius. Yang ketiga, kita masuk pada oligonukleotida primer. Adalah DNA untas tunggal oligonukleotida pendek yang menginisiasi sekaligus akan membatasi reaksi pemanjangan rantai atau polimerisasi DNA. Yang keempat, DNTP, deoksnukleosidase triphosphate. DNTP adalah perumpamaan sebagai batu bata, yaitu penyusun DNA yang baru. DNTP ini ada 4 macam DNA, yaitu DATP, DCPT, DGTP, dan juga DTTP. Komponen yang kelima ada buffer. Buffer adalah bahan-bahan kimia yang mengkondisikan reaksi agar bisa berjalan lebih optimum dan nantinya menstabilkan DNA polimerase. Yang keenam, ion magnesium. Ion magnesium berperan sebagai kofaktor DNA polimerase, dan tanpa ion ini, maka DNA polimerase tidak akan dapat bekerja. Umumnya, ion bivalen magnesium dan non-valen kalsium. Selanjutnya, kita masuk pada mekanisme kerja PCR. Ada tiga mekanisme kerja PCR. Yang pertama, denaturasi. Selama denaturasi, sampel DNA yang double-stranded akan dikonvert menjadi single-stranded DNA dengan menggunakan panas 950 Celcius. Panas yang tinggi akan memotong ikatan hidrogen pada DNA. Proses denaturasi berlangsung sekitar 1-2 menit dengan suhu 950 Celcius. Kemudian suhu diturunkan menjadi 550 Celcius. Masuk ke proses annealing. Yang kedua, proses annealing, yaitu tahap kedua dalam siklus PCR, adalah annealing. Selama annealing, primer akan menempel pada sekuens DNA. Primer akan menempel pada lokasi tertentu. Pada DNA template, untai tunggal mempunyai ikatan hidrogen. Suhu yang tepat tergantung pada suhu TM primer yang digunakan. Penentuan suhu annealing yang sangat tepat penting, karena efisiensi dan spesifitas sangat dipengaruhi oleh suhu annealing. Suhu annealing biasanya akan efisien pada suhu rendah, yaitu 370 Celcius. Tetapi suhu yang rendah mungkin membuat primer tidak menempel dengan sempurna atau menempel di tempat yang salah. Mekanisme yang
ketiga yaitu elongation. Elongation atau expansion adalah tahapan ketiga dalam proses PCR. Suhu yang digunakan pada extraction adalah 720 Celcius. Selama tahapan ini, DNA polimerase akan melakukan proses cetakan polimerase rantai DNA yang baru berdasarkan informasi yang ada pada DNA. Setelah terjadi polimerase, rantai DNA yang baru akan membentuk jembatan hidrogen dengan DNA cetakan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kita masuk pada prinsip PCR. Yang pertama, DNA template. Terdapat kualitas dan kemurniannya harus baik. Yang kedua, kemurnian DNA yang baik A260 atau A280 dengan rasio antara 1,7 sampai 2,0. Yang ketiga digunakan 1 mikrogram per 50 mikroliter. Adanya kontaminasi DNA akan mengurangi efisiensi. Yang kedua, DNA polimerase. Enzim yang sering digunakan selama proses PCR adalah tag DNA polimerase, digunakan 0,2 sampai 2 per 50 mikroliter. Suhu optimal aktivitas untuk tag DNA polimerase adalah 75 derajat Celcius. Diperlukan penambahan magnesium yang berfungsi sebagai kofaktor untuk tag DNA polimerase. Yang ketiga, primer DNA. Panjang primer 20-30 nukleotida GC konten 40-60 derajat. Temperatur melting atau TM 42-65 derajat Celcius. Perbedaan TM antara primer tidak boleh lebih dari 5 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan masuk pada jenis-jenis PCR, di mana terdapat 4 jenis-jenis PCR. Yang pertama, reverse transcription PCR, RT-PCR, adalah prosedur 2 langkah yang melibatkan pembuatan salinan cDNA dari mRNA, kemudian menggunakan PCR untuk mengamplifikasi cDNA pertama. Sampel mRNA yang tidak memiliki intron diisolasi. Reverse transkriptase digunakan untuk membuat salinan cDNA dari mRNA. Sampel cDNA kemudian diamplifikasi dengan PCR. Yang kedua, ada inverse PCR. Pendekatan lain menggunakan informasi urutan tidak lengkap untuk amplifikasi gen target adalah inverse PCR. Syarat penggunaan teknik inverse PCR adalah urutan bagian dari molekul DNA yang panjang. Misalnya kromosom, diketahui tujuannya adalah untuk memperluas analisis dan sepanjang molekul DNA ke daerah yang tidak diketahui. Biasanya untuk menginsersi DNA PCR. Yang ketiga, ada nested PCR, di mana kembangkan untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifilitas PCR. Teknik ini menggunakan 2 pasang primer amplifikasi dan 2 putar PCR. Yang keempat, ada multiplex PCR, terdiri dari beberapa set primer dalam satu campuran PCR. Multiplex PCR berfungsi untuk menghasilkan amplifikon dengan berbagai ukuran yang khusus untuk urutan DNA yang berbeda. Saya akan masuk pada soal yang kedua, yaitu jelaskan tentang komponen PCR, definisi prinsip, dan mekanisme kerjanya. Di sini ada komponen-komponen PCR. Yang pertama, deoksynukleotida triphosphat. Larutan stok DNTP sebaiknya dinetralkan terlebih dahulu menjadi pH 7,0 sebelum digunakan. Kemudian perlu juga diperiksa konsentrasi DNTP dengan menggunakan spektroskopi. Dalam proses PCR diperlukan konsentrasi masing-masing DNTP sekitar 20-200 mikrometer, dan keempat DNTP yang digunakan sebagainya harus memiliki konsentrasi yang sama. Konsentrasi yang
sama dapat memperkecil kesalahan penggabungan nukleotida selama proses polimerase. Yang kedua ada primer. Primer konsentrasi optimal primer yang digunakan dalam reaksi PCR berkisar antara 0,1 sampai 0,5 mikroliter meter. Konsentrasi primer yang lebih tinggi dapat menyebabkan terakumulasinya hasil polimerisasi yang non-spesifik. Primer yang digunakan umumnya memiliki panjang oligonukleotida 18-28 nukleotida dengan kandungan GTC sebesar 50-60%. Primer yang digunakan sebaiknya mempunyai temperatur melting yang sempurna. Yang ketiga ada DNA template. Jumlah DNA template yang digunakan sebaiknya berkisar 105 sampai 106 molekul. Jumlahnya DNA template yang diperlukan untuk amplifikasi agar berhasil bergantung pada kompleksnya sampel DNA. Yang keempat, komposisi larutan buffer. Kebanyakan buffer untuk reaksi terdiri dari buffering agen seperti tris base, buffer, garam, dan KCl. Buffer mengatur pH reaksi yang mempengaruhi aktivitas dan ketepatannya. Yang kelima, ada jumlah siklus dan reaksi. Dua parameter siklus yang paling sering diubah adalah suhu annealing dan waktu ekstensi. Waktu dan suhu untuk langkah lain dari siklus PCR biasanya tidak berbeda secara signifikan. Prinsip PCR. Proses kerja PCR hampir sama dengan proses replikasi DNA di dalam tubuh. Replikasi DNA merupakan suatu proses fisiologi yang digunakan oleh semua sel hidup untuk menduplikasi materi genetik sebelum pembelahan sel. Komponen utama yang digunakan dalam proses PCR adalah DNA template, DNA cetak atau DNA cetakan, DNA polimerase, primer, dan nukleotida. Mekanisme kerjanya yaitu 3 tahap penting dalam proses yang selalu terulang dalam 30-40 siklus dan berlangsung dengan cepat. Yang pertama ada denaturasi. Teman-teman bisa dilihat di sini dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim polimerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Kedua ada annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan annealing atau penempelan primer. Kriteria yang umum digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18-25 basa, mengandung 50-60 derajat. Dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Yang ketiga ada pemanjangan primer atau extension. Selama tahap ini, polimerase memulai aktivitasnya perpanjangan DNA, primer, dan ujung 3 aksen. Kecepatan penyusunan nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 Celsius diperkirakan 35-100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi gram, dan molekul DNA target. Yang ketiga, soalnya mengenai jelaskan tahap-tahap dan pembuatan sel elektroforesik. Elektroforesi adalah migrasi ion-ion di bawah pengaruh medan listrik senyawa. Senyawa yang bermuatan listrik akan bergerak ke arah elektroda yang mempunyai muatan yang berlawanan DNA, mempunyai muatan negatif, dan mempunyai rasio muatan atau massa yang konstan. Sehingga kecepatan migrasi DNA selama elektroforesis bergantung pada berat molekul DNA tersebut. Kita masuk pada tahap-tahap cara pembuatan, cara penggunaan, dan prinsip kerja. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama tabung Eppendorf, 2 mikropipet dan tips, 3 alat pemanas, 4 perlengkapan alat elektroforesis, 5 sumber arus, 6 agarose, 7 tie 1 kali, 8 loading D, 9 red gel. Perlengkapan alat elektroforesis terdiri dari yang pertama cetakan gel yang digunakan untuk membuat gel agarosa. Yang kedua alat pencetakan sumur yang digunakan untuk membuat sumur pada sisi atas dari gel agarosa, yaitu tempat memasukkan DNA ke dalam gel. Yang keempat tangki elektroforesis yang
kelima sumber arus. Metode yang pertama yaitu letakkan pencetakan sumur pada cetakan gel. Yang kedua pembuatan gel untuk DNA yang belum di PCR agrose 2% sebanyak 2 gram tambah pelarut Tai 98 ml. Untuk DNA yang sudah di PCR agrose 2% sebanyak 1,5 gram pelarut Tai 98,5 ml. Yang ketiga, tuangkan ke dalam cetakan gel. Yang keempat, diamkan sampai gel mengeras. Yang kelima, letakkan cetakan gel pada alat elektroforesis. Tuang buffer T1 hingga mencapai tinggi 1 mm di atas gel. Yang keenam, lepaskan pencetakan sumur. Jangan melepaskan pencetakan sumur sebelum gel berada dalam buffer karena konsentrasi agrosa yang digunakan sangat rendah. Gel dapat menjadi kempes. Yang ketujuh, dilakukan pembuatan ruler untuk DNA yang belum di PCR 1 mikroliter loading D atau biru plus 1 mikroliter gel. Red deresuspensi tambah gen ruler 5 mikroliter di resuspensi dimasukkan ke dalam gel. Untuk DNA yang sudah di PCR 1 mikroliter gel read plus 5 mikroliter gen ruler 100 bp di resuspensi dimasukkan ke dalam gel. Yang kedelapan ada larutan yang akan di elektroforesis untuk DNA yang belum di PCR 1 mikroliter loading D plus mikroliter gel red plus 5 mikroliter DNA yang sudah di PCR resuspensi dimasukkan ke gel. Untuk DNA yang sudah di PCR masing-masing primer 5 dan 308:1 mikroliter gel red plus 5 mikroliter DNA yang sudah di PCR. 9. Hubungkan alat elektroforesis dengan sumber arus dan nyalakan sumber arus pada 70 volt sampai bromofenol biru mencapai ujung gel kurang lebih 25 menit. Matikan sumber arus. 12. Amati dan konsep hasil pengamatan tadi. Sekian dan terima kasih.